warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Yang terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah dan bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berubah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom warga kerajaan, selamat sore, shalom. Saya ajak untuk bangkit berdiri bersama saudara. Kasih salam kiri kanannya, kasih senyum yang termanis. Haleluya. Mari kita bersuka cita lebih lagi. Yes. Haleluya. Semua siap melayani Tuhan dan menyembah Tuhan pada sore hari ini saudara. Yuk sama-sama saya ajak untuk saudara baca bersama kebenaran firman Tuhan di Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, saat kami masuk hadirat-Mu, hati kami limpah akan syukur. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan kami. 1 minggu kami sudah lewati Tuhan, tapi kami berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu Engkau bersama-sama kami dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur dan hormat kami hanya bagi Engkau, satu-satunya Raja yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Lord. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Di sini kami datang menyembah Engkau. Haleluya. Saat ku
bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita beri sorak-sorak tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau yang merindukan Tuhan, katakan. Saat ku menyembah-Mu ya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Oh Yesusku, saat ku amin memuji-Mu, yes Lord, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
maju terus kiri kanan mengatakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita perkasa, Dia ada di tempat ini. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Warga kerajaan sebelah sini aja, ya. Nyanyikan anak. Amin. Menyembuh. Sekarang bagian sini saja yang keras saudara. Bahkan dengan penuh iman saudara, kita nyanyikan dengan keras. Sebab dia hidup, ada hari esok. Yes Lord. Sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Cinta, katakan haleluya. Katakan haleluya. Sama-sama saya ajak untuk saudara angkat tangannya kedua. Tangannya katakan. Sebab kau ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom warga kerajaan, I believe in miracles. Dan aneh sekali, seringkali Tuhan membuat mujizat dan pemulihan itu mendekati Natal.
Karena itu kita belajar daripada tokoh suami istri Zakaria dan Elizabeth. Zakaria artinya remembered by Jehovah. Senang gak diingat oleh Tuhan? Dia sendiri udah lupa tentang doanya itu. Dia minta seorang putra karena dia sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Elizabeth itu artinya an oath of God. Jadi dia memegang janjinya Tuhan. Itu bagi setiap daripada Anda. Kita belajar kehidupan mereka. Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri, dia tergoncang dan ketakutan. Saya mau berita ada yang lebih hebat daripada Mikael ataupun Gabriel. Roh Kudus saat ini menjamah Anda. Bahkan dia hidup di dalam kita. Dan Roh Kudus adalah Arabon. Arabon itu jaminan dari semua janji Allah. Tanda jadi. Karena itu kita cuma berkata yes dan amin buat semua janji Tuhan. Karena itu biarlah punya pengharapan supaya engkau melahirkan dalam hidup ini seorang Yohanes Pembaptis. Dalam hidup saya tidak punya anak seperti Zakaria dan Elizabeth. Tapi saya percaya Allah yang sama adalah Allah yang saya sembah. Memang saudaraku, yaitu apa yang terjadi adalah putra-putra rohani bertumbuh di mana-mana. Bahkan beberapa ada di depan saya hari ini. Dan saya mengucap syukur bahwa pada saat itu dia memperkenalkan diri, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan? Stand before the Lord. Stand artinya hidup dalam kebenaran, righteousness. Dan juga membawa hadirat Tuhan. Kalau ada yang pas namanya Christopher itu Christ bearer. Dan bukan cuma itu, kita semua membawa Kristus kemanapun dia pergi. To the marketplace, dimanapun Anda seorang mahasiswa, kau bawa Yesus ke kampusmu. Dan kita sudah dengar begitu banyak revival karena doa daripada orang tua. Tapi pada saat itu dia tidak percaya. Dan dia jadi bisu. Dari seorang imam yang harus mengucapkan berkat, beraka, sekarang dia bisu. Tetapi ketika dia percaya, beri dia nama Yohanes, Yohanan. Ya, artinya sudah menerima anugerah daripada Jehovah. Lidahnya terlepas dan dia malah naik pangkat jadi nabi. Demikian juga Elizabeth yang sudah tua itu. Ketika dia ketemu dengan generasi muda yaitu Maria, anak dalam kandungan melonjak kegirangan. Hadirat Tuhan selalu membawa joy. Dan dia mengucapkan berkat. Apa yang dijanjikan Tuhan atas semua akan terjadi. Itu kita harapkan hamba-hamba Tuhan, pribadi-pribadi seperti Zakaria dan Elizabeth. Mumpung ini perayaan Natal ya, jangan ada kata-kata sia-sia. Karena itu dalam perayaan kita tidak ada jingle bell, tidak ada Santa Claus atau Sinterklaas apapun. Kita merayakan Yeshua, Jesus, the mighty King, the anointed King has come. Karena itu kita nantikan kedatangan yang kedua. Dan semua janjinya terjadi. Alkitab itu isinya adalah nubuatan. Sudah digenapi, yaitu kurang lebih 85%. Dan yang 15% ada di depan mata kita. Alamilah bersama dengan Tuhan. God bless you all. Karena kita warga kerajaan, kita bisa menantikan janji. Seperti Zakaria dan Elizabeth. Berbuah dan keturunanmu dipakai Tuhan. As the greatest man yang dilahirkan daripada wanita, John the Baptist. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang
sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik, teramat baik Kau ke dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna Yesus. Thank you Lord. Worship you Lord. We worship you mighty God. Kami menyembah Allah yang hidup. Hidup kami sempurna bersama-Mu Tuhan. Syukur hormat bagi Sang Raja. Kau kekuatan kami, Kau gunung batu, pertahanan kami Tuhan. Bersama-Mu kami tak takut, bersama-Mu kami tak ragu, sebab Engkau beserta kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Thank you Jesus. Di saat badai datang, Kau ada denganku. Sampai semua berakhir, Kau tetap denganku. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Amin. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan.
sempurna Tuhan. Kelemahanku, kuasa-Mu sempurna, tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, perkenananmu
Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa Roh Kudus di tempat ini, memenuhi tempat ini, terlebih lagi memenuhi hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Bahkan pada waktu pujian dan penyembahan kami naikkan, kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan pada waktu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, damai sejahtera, sukacita, pemulihan terjadi di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berbicara pada kami melalui hamba-Mu, urapi setiap dari kami. Kami percaya setiap firman Tuhan yang kami terima sore hari ini boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Things in Common, ya, atau kesamaan hidup kita semua sebagai orang beriman. Kesamaan hidup kita orang percaya. Saudaraku, jemaat Kristen mula-mula itu bertumbuh dan memenangkan banyak jiwa karena mereka memiliki banyak kesamaan hidup. Oke, mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka sepakat untuk membangun hidup mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kalau saudara ada dalam sebuah komunitas, anggap aja lah komunitas sport, ya, olahraga, atau saudara ada dalam komunitas hobi, mungkin saudara berangkat dari latar belakang yang berbeda, ya, dari daerah yang berbeda, dari background yang berbeda. Tapi ketika saudara ada dalam komunitas tersebut, semakin lama saudara akan semakin memiliki banyak kesamaan dengan anggota yang lainnya. Topik pembicaraan yang saudara bahas kurang lebih akan menjadi sama. Habitnya menjadi sama, kesukaannya menjadi sama, humor, obrolan dan lain sebagainya. Saudara kemudian menjadi sama dengan anggota yang lainnya. Karena kita akan menjadi serupa dengan siapa kita bergaul. Nah saudara, dan kesamaan yang terbentuk seiring dengan waktu itulah kalau saudara ada dalam komunitas, saudara berangkat dari perbedaan latar belakang, saudara ada di sana, saudara membangun hubungan, saudara semakin lama semakin sama, dan kesamaan itu, keserupaan itulah yang biasanya membuat komunitas itu semakin solid, komunitas itu semakin kuat. Nah sebenarnya itu sama halnya dengan kalau kita menikah, betul ya saudara ya? Kita sudah pasti dari latar belakang yang berbeda. Kita sudah pasti dari keluarga yang berbeda. Pasangan suami istri, ya, kita masing-masing kita berangkat, kita dibesarkan dari culture, dari budaya, dari kebiasaan keluarga yang berbeda-beda. Tapi kemudian kita harus menjadi satu dalam satu ikatan. Gak cuma satu ikatan saudara. Satu rumah, satu kamar, pokoknya satu kesatuan. Kita harus selalu bersama-sama. Makanya gak heran kalau di awal-awal pernikahan biasanya, ya most of the time, ini walaupun gak selalu, tapi biasanya di awal pernikahan itu selalu banyak konflik. Betul kan? Biasanya selalu banyak konflik karena dari latar belakang yang berbeda, tiba-tiba harus jadi satu. Satu ikatan, satu rumah, satu kamar, melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Tapi it's okay, yang penting semakin lama kita menikah, kita semakin serupa satu dengan yang lain. Nah yang jadi masalah, kalau kita sudah menikah bertahun-tahun, kita menikah belasan tahun, kita menikah puluhan tahun, kita nggak semakin serupa dengan pasangan kita. Nah itu biasanya yang menjadi masalah saudara. Saya mungkin share sedikit. Saya ingat di awal pernikahan kami, ya, saya dan istri saya, karena latar belakang kami ini berbeda. Saya orang Solo, Jawa Tengah, saudara. Nah, saudara bisa lihat kan cara ngomong saya, kan orang Solo, Jawa Tengah. Istri saya orang Surabaya, lahir di Makassar. Oke, Jawa Timur, Jawa Tengah ketemu Jawa Timur, saudara. Jadi kalau saya lagi happy, saya dalam keadaan biasa, saya kalau ngomong biasa, ngomongnya pelan, tertata gitu kan, slow. Pokoknya ngomongnya nadanya, intonasinya pelan. Tapi istri saya sering tanya pada waktu awal-awal kami menikah, kamu kenapa? Kamu lagi marah ya? Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Dia tadi pelan banget, slow banget. Loh,
Ya memang kebiasaan kita ngomong tuh kayak gitu di Jawa Tengah ya kan, di Solo. Nah sedangkan istri saya dari Surabaya, waduh dia kalau lagi happy justru dia ngegas. Kalau ngomong das. Saya bilang, kamu lagi marah? Kamu lagi tersinggung? Ngomong aja sampai kayak gitu. Sudah bisa bayangkan itu kan? Karena kita dari latar belakang yang berbeda, dari culture yang berbeda. Saya waktu kecil ya, dibiasakan oleh orang tua saya, itu kalau sudah jam 9 malam, semua lampu mati di rumah. Semua masuk kamar, semua harus tidur. Saya ketemu istri saya, saudara. Terus waktu main ke rumahnya, ada keluarganya, ya kan? Jam 9 masih di sana. Jam 10 malam itu orang tuanya baru pulang dari toko. Dan jam 10 malam mereka siap-siap masak di dapur. Jam 10 malam. Saya biasanya jam 9 malam sudah tidur. Jadi jam 10 malam masak, jam setengah 11, jam 11 malam fiesta. Pesta besar di malam hari. Saya sempat dalam hati saya tuh waktu itu, tapi saya sudah ngaku sama istri saya sudah ngomong. Ini ya, besok kalau saya sudah dapat dia, saya sudah nikah. Saya diajak makan malam, saya nggak mau lagi saya. Saya masuk ke kamar, saya tidur. Saya biasa tidur jam 9. Jam 11 malam diajak. Sudah mata itu sudah berat sekali, sudah ngantuk. Wah masih ketawa-ketawa, masih makan berat. Itu baru mulai setengah 11 jam 11 malam, saudara. Dari latar belakang yang berbeda. Saudaraku, tema gereja kita bulan ini itu mengingatkan kita bahwa amanat agung untuk kita memenangkan jiwa-jiwa. Amanat agung yang diberikan pada kita itu bisa kita kerjakan sama-sama selama kita mempunyai things in common. Selama kita punya kesamaan hidup sebagai orang percaya. Karena kekuatan orang Kristen adalah ketika kita ada dalam kesatuan hati melakukan tugas kerajaan Allah bersama-sama. Makanya Mazmur Daud pernah mengingatkan kita, dia berkata gini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dahsyat gak saudara? Berkat diperintahkan Tuhan ketika saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, kita orang beriman, kita hidup bersatu, kita hidup rukun. Saudara, persamaan apa yang jemaat mula-mula miliki sehingga mereka bersatu hati dan terus bertumbuh dalam jumlah? Nah ini, sebetulnya cuma satu hal saja yang mendasari perilaku mereka, saudara. Mereka itu sama-sama berusaha untuk hidup sebagaimana Yesus pernah hidup. Itu yang mereka usahakan, itu yang mereka lakukan. Yang artinya gini, mereka berusaha untuk hidup penuh dengan kasih, mereka berusaha untuk hidup penuh dengan pengampunan, untuk mudah mengampuni sesamanya. Mereka berusaha untuk hidup mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Itu yang jemaat mula-mula lakukan. Saudaraku, apa yang terjadi belakangan ini seharusnya membuat kita sebagai orang percaya itu mengevaluasi diri kita. Cara kita berkomunitas di antara orang-orang beriman. Saya membaca beberapa berita ya, ini beritanya masih baru dari berbagai sumber. Di Inggris saja dikatakan selama the last decades ya, selama mungkin 10-20 tahun terakhir, itu ada kira-kira 3.000 gereja ditutup dalam waktu 10-20 tahun. Kemudian di Eropa itu ada ratusan gereja ditutup selama 10 tahun terakhir. Dan dikatakan ratusan ribu jemaatnya yang dulu beribadah di gereja, mereka memutuskan untuk gak lagi beribadah di gereja. Bagaimana dengan Indonesia? Hal yang sama kurang lebihnya. Saya membaca dari bilangan research, dikatakan di sana orang-orang muda, mereka mulai tidak lagi menghadiri ibadah-ibadah di gereja. Semakin banyak orang-orang muda yang meninggalkan gereja, tentunya dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama, mereka katakan gereja sudah nggak lagi relevan buat mereka. Jangan salah loh ya, Yesus dan Alkitab itu akan relevan sepanjang masa. Sepanjang zaman akan tetap relevan. Tapi organisasi gerejanya sudah nggak dianggap relevan lagi oleh mereka. Dan alasan yang kedua, karena mereka menemukan acara-acara yang lebih menarik buat mereka, yang bisa memberi mereka jawaban daripada di gereja. Itu menurut bilangan research. Dan yang ketiga, mereka feel disconnected.
Mereka merasa mereka nggak terkonek satu dengan yang lainnya. Yang keempat, mereka merasa nggak ada engagement di antara orang percaya. Nggak ada keterikatan lagi, nggak ada apa yang bisa membuat mereka untuk tetap stick. Tetap mereka hadir atau stay di gereja tersebut. Saudaraku, dari sumber lain juga mengatakan nggak heran dalam sebuah gereja, itu rata-rata hanya 20% jemaat tertanam. Dan 20% jemaat melayani rumah Tuhan. Dan mereka melakukan pelayanan sebanyak 80% dari pelayanan di sebuah gereja. Dilayani oleh 20% dari kehadiran jemaat. Sudah, jadi apa yang salah dengan kehidupan kita sebagai komunitas orang percaya? Itu mestinya menjadi evaluasi kita bersama. Termasuk saya yang ngomong di sini. Menjadi evaluasi kita. Kita mau belajar dari tema gereja kita bulan ini tentang transforming people's paradigm. Oke. Saudara, suatu hari di hari Pentakosta, orang-orang Yahudi yang datang dari segala bangsa yang ada di Yerusalem, mereka berkumpul di satu rumah, di satu tempat. Dan Yesus mengenapi janjinya bahwa ia akan mencurahkan rohnya, dan disitulah menjadi permulaan dari jemaat atau gereja mula-mula. Pada waktu hari Pentakosta tersebut, ini dari ayat perikop dari tema gereja kita bulan ini, cuma saya nggak bacakan semuanya ya saudara. Di hari Pentakosta tersebut, Petrus dengan penuh keberanian dia berkhotbah di hadapan banyak orang. Dia memberitakan tentang Injil kasih karunia. Dia memberitakan tentang keselamatan. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Tapi dia juga memberitakan tentang hari penghakiman Allah. Dan di tengah-tengah jemaat yang ketakutan, kemudian Petrus dia menyatakan bahwa Yesus yang mereka salibkan itu telah dibangkitkan. Dan dia bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mereka perlukan saat itu. Karena banyak orang ketakutan pada waktu itu, saudara. Petrus menyerukan pertobatan dan ribuan orang yang mendengar khotbah Petrus hari itu juga. Mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan disitulah terbentuk jemaat mula-mula yang Yesus pernah janjikan pada Petrus. Di mana Petrus dikatakan akan memimpin, akan mengembalakan, ya, membangun gereja mula-mula itu dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku, saya mau awali dengan membacakan dari ayat terakhir dari perikop dari tema gereja kita. Saya mau bacakan dari ayat yang terakhir. Ini yang selalu terjadi setiap kali komunitas orang percaya ini bersatu dan berkumpul. Jadi pada waktu orang percaya pada waktu itu, orang-orang beriman, jemaat mula-mula, gereja mula-mula pada waktu itu mereka berkumpul. Saudaraku, ini yang terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ingat ya saudara, mereka sehati melakukannya dengan gembira dan mereka melakukannya dengan tulus hati. Jadi pada waktu mereka berkumpul, mereka melakukannya dengan gembira, sehati, dan dengan tulus hati. Makanya mereka nggak saling menghakimi pada waktu mereka ibadah. Makanya mereka nggak ribut pada waktu mereka komsel. Makanya mereka juga nggak gontok-gontokan saat mereka pelayanan. Dan yang lebih penting lagi, firman Tuhan berkata, mereka melakukan semuanya itu sambil mereka memuji Allah. Tidak ada satupun tindakan kita yang akan merugikan orang lain kalau kita melakukannya dengan tulus hati dan kita lakukan sambil kita memuji Allah. Betul nggak saudara? Bagaimana mungkin saudara bisa melakukan sesuatu yang dengan sengaja itu merugikan orang lain ketika saudara memuji Tuhan? Nggak mungkin. Dan Alkitab mencatat bahwa melalui gaya hidup mereka, komunitas mereka disukai banyak orang. Saudaraku, yang disukai itu nggak cuma 1, 2, 3 orang. Mau ratusan orang berkumpul, mau ribuan orang berkumpul. Biasanya kan orang di luar sana jengah ya. Kalau ada ratusan orang beriman gitu misalnya, atau ribuan orang berkumpul. Tapi pada waktu itu, ratusan orang berkumpul, ribuan orang berkumpul. Mereka disukai banyak orang. Bahkan mereka disukai oleh orang-orang yang belum mengenal Yesus. Yang belum memberikan diri pada Yesus. Betapa dahsyatnya kehidupan mereka saat itu. Mereka belum khotbah,
Mereka belum menginjili, tapi orang-orang suka sama gaya hidup mereka. Dan orang-orang menyerahkan diri, masuk dalam komunitas mereka. Menyerahkan diri untuk bertobat dan dibaptis. Saudara, mereka bahkan belum menceritakan tentang Yesus dari mulut mereka. Tapi mereka sudah menceritakan tentang Yesus melalui perbuatan mereka. Mereka belum khotbah. Mereka belum menginjili. Mereka lagi kumpul. Tapi pada waktu mereka kumpul, mereka bagi roti. Mereka berbagi satu dengan yang lain. Dengan tulus hati, dengan gembira, dengan memuji nama Tuhan. Dan orang-orang belum dapat khotbahnya mereka, saudara. Mereka memberikan diri, menyerahkan diri untuk join di komunitas mereka. Makanya kalau saudara ingat, di dalam Matius 5 ayat 16 saat Yesus berkhotbah di bukit. Ini konteksnya tentang garam dan terang. Ya. Yesus juga mengingatkan murid-muridnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka bukan mendengar khotbahmu. Betul kan? Supaya mereka bukan berdebat dengan engkau tentang Injil, tentang Trinitas dan lain sebagainya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, Rock adalah representative of Christ's kingdom. Sebagai warga kerajaan Allah, it's not about ourselves. Tapi tentang siapa Yesus yang harus kita tunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, kami dulu waktu anak-anak kami masih kecil, kami punya ART dan kami punya babysitter di rumah, ya. Dan mereka, kami nggak pernah injili mereka, kami nggak pernah khotbah di depan mereka, ya kami nggak pernah lakukan itu. Cuman mereka pada waktu datang di rumah kami, mereka selalu sama-sama dengan kami. Mereka makan di meja makan yang sama dengan kami, mereka makan dengan menu yang sama dengan kami. Mereka pergi ke tempat-tempat yang sama dengan kami, ya. Kami nonton, kami ke restoran, kami ke rumah makan, mereka ikut. Makan di meja yang sama, menu yang sama, mau ke luar pulau, keluar kota, naik pesawat yang sama, mereka ikut, sudah seperti keluarga sendiri. Nah, tapi kan karena kemudian di rumah kami sering dibikin komsel, ya, ada komsel di rumah kami. Jadi mereka sambil membantu mengasuh anak kami, mereka sering duduk di pojokan rumah. Mereka suka memperhatikan kami komsel. Pertama-tama mereka cuma memperhatikan. Tapi kemudian berminggu-minggu mereka ikut nyanyi, saudara. Setelah mereka ikut nyanyi, mereka ikut berdoa. Dan pada akhirnya mereka menyerahkan diri untuk mereka mau dibaptis. Mereka percaya kepada Yesus. Dan saudaraku, itu kami belum sempat menginjili. Mereka baru tanya kemudian tentang Yesus, kami jelaskan lagi. Tentang baptisan kami jelaskan. Dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Saudaraku, tuh mereka dari daerah di Jawa Timur yang benar-benar radikal, saudara. Dengan agama lama mereka benar-benar radikal. Dan satu dari mereka, beberapa waktu yang lalu istri saya baru kontak dengan dia. Dia sekarang karena TKW di Hong Kong. Dan dia melayani gereja di Hong Kong, dia melayani sebagai guru sekolah minggu. Luar biasa, kemuliaan buat Tuhan kita. Saudaraku, tapi di sisi lain banyak orang yang mengorbankan kebenaran dan menyembunyikan identitasnya sebagai perwakilan kerajaan Allah hanya supaya bisa diterima oleh orang lain. Saya tuh punya saudara, ya, punya kerabat. Dia kalau lagi makan di luar, kita lagi makan rame-rame, kita sebelum makan kita doa. Dia berusaha gak kelihatan kalau dia lagi doa. Malu katanya. Masa di tempat rame di restoran kita mesti doa. Belum kalau waiternya datang, waitressnya datang ngajak ngomong dan lain sebagainya. Jadi pada waktu kita mau makan, kita doa di meja makan di restoran, dia biasanya gini main HP. Celingak, celingut. Supaya gak kelihatan kalau dia doa. Ya, banyak orang yang mengorbankan kebenaran dan menyembunyikan identitasnya hanya supaya bisa diterima oleh orang lain. Biasanya alasannya supaya relevan untuk mereka. Ya, saya punya satu definisi relevan yang saya rasa ini cukup bagus, ya. Relevan itu adalah ketika kita tidak menjadi sama dengan dunia, tapi kita bisa diterima oleh dunia. Amin. Kita nggak harus menjadi sama dengan dunia, tapi kita bisa diterima oleh dunia. Saudara ingat kisah tentang Samuel kecil yang diberikan oleh orang tuanya ke bait suci, ke rumah Tuhan. Pada waktu dia kecil, dia di rumah Tuhan. Dia sudah full timer, saudara, dari waktu dia kecil.
Dia bertumbuh remaja, dia bertumbuh menjadi pemuda, dia bertumbuh dewasa, dia ada di rumah Tuhan. Dia ada di bawah penggembalaan Imam Eli. Ya, tapi dia tidak mendapatkan teladan yang baik dari Imam Eli. Imam Eli kita tahu pada waktu itu, pada waktu Samuel ada di sana, anak-anak dari Imam Eli kelakuannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tapi Imam Eli tidak bertindak apa-apa, membiarkan, hanya menegur begitu saja. Seolah-olah Imam Eli lebih takut pada manusia, pada anak-anaknya, daripada kepada Tuhan. Nah saudaraku, tapi Samuel yang ada di sana, dia nggak mencari pembenaran. Dia nggak berkata, hei, teladanku aja bisa melakukan itu, imamku bisa melakukan itu. Apa salahnya kalau aku melakukan hal yang sama? Dia tidak mencari alasan pembenaran supaya bisa diakui atau diterima oleh mereka, Imam Eli dan keluarganya. Dan dia tidak menjadi sama dengan mereka, justru dengan tetap melakukan hal yang benar. Dan dia tidak sama dengan mereka. Alkitab berkata, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudaraku, pertanyaan penting untuk kita renungkan sore ini. Apakah kita disukai banyak orang karena kita menjadi sama dengan dunia, atau kita disukai banyak orang karena kita serupa dengan Kristus? Saudaraku, tema kita bulan ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Ayat 41 dikatakan gini, orang-orang yang menerima perkataannya itu, ini orang-orang yang tadi mendengar khotbah dari Petrus yang berapi-api, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku, persamaan apa yang dimiliki jemaat mula-mula waktu itu sehingga jumlah mereka selalu ditambah-tambahkan? Yang pertama, saudara, mereka memiliki common in new paradigm. Mereka memiliki persamaan dalam pola pikir yang baru, pola pikir yang sudah diubahkan. Tadi dikatakan di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dia menerima kebenaran firman Tuhan, dia menerima khotbah dari Petrus, dia memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku, ribuan orang yang mendengar khotbah Petrus bertobat dan memberi diri mereka dibaptis untuk pengampunan dosa dan supaya mereka menerima karunia Roh Kudus. Dan saudara mesti ingat loh ya, pertobatan mereka pada waktu itu adalah andil besar, peran besar dari kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta. Karena gak mungkin seseorang berubah itu tanpa jamahan Roh Kudus. Gak mungkin, saudara. Meskipun itu orang yang terdekat dengan saudara, saudara berusaha untuk mengubah orang itu. Mau orang tuanya saudara, anaknya saudara, bahkan pasangan dari saudara sekalipun. Saudara berusaha mati-matian untuk mengubah orang tersebut tanpa jamahan dari Roh Kudus. Tanpa peran dari kuasa Roh Kudus, akan sulit sekali seseorang untuk berubah. Dan kita lihat di ayat-ayat berikutnya, mereka nggak hanya sekedar bertobat, dan mereka nggak hanya sekedar dibaptis, tapi mereka juga totally new. Mereka menjadi manusia yang baru. Saudaraku, Alkitab berkata barang siapa berbalik pada Tuhan, maka selubung yang ada di hatinya, yang menutupi hatinya itu diangkat. Ya, dan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan orang itu akan mencerminkan kemuliaannya. Itu ada di 2 Korintus 3 yang saudara baca di rumah. Saudara, bertobat itu nggak hanya sekedar dibaptis. Oke? Tapi yang lebih penting adalah perubahan pola pikir kita kepada Kristus. Makanya ketika Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku, kata bertobat di sana itu memang sayangnya di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan repent. Repentance. Pertobatan, bertobat. Tapi sesungguhnya itu berasal dari kata Greka metanoia, yang artinya lebih dari sekedar bertobat. Yang artinya adalah shifting your paradigm, mengubah atau menggeser paradigma kita. Lebih tepatnya lagi adalah mengubah cara pandang kita dalam melihat atau dalam mengenal Allah. Saudaraku, ini menjadi penting karena ketika kita punya cara pandang yang benar tentang Kristus, maka kita akan mempunyai kehidupan atau gaya hidup yang serupa dengan Kristus. Oke? Jadi pertobatan itu nggak hanya sekedar baptisan.
Bertobat itu adalah shifting your paradigm. Menggeser atau mengubah paradigma kita. Bagaimana kita mengenali dan kita melihat Kristus. Makanya saya berani katakan gak semua orang yang bertobat itu akan sungguh-sungguh lahir baru dan punya gaya hidup yang baru. Betul saudara, saya berani katakan itu. Tidak semua orang yang mengaku dan menyatakan dia bertobat, bahkan dia dibaptis, itu mempunyai gaya hidup yang baru. Dan dia benar-benar dilahirkan baru. Saudara, bertobat atau repent saja itu akan berhenti pada bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita menyesali apa yang sudah kita lakukan. Kita menyesali perbuatan kita. Kita feel remorse. Ya, kita meratapi mungkin nasib kita, diri kita. Tapi belum tentu dia memutuskan untuk hidup baru. Sebagai contoh saudara, Yudas, dia menjual Yesus. Dia mengkhianati Yesus. Tapi saudara juga harus tahu loh bahwa Yudas akhirnya dia bertobat. Dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dia repent. Tapi apakah dia benar-benar lahir baru? Dan apakah benar-benar dia mempunyai gaya hidup yang baru? Karena akhirnya dia bunuh diri dengan gantung diri. Tapi kalau kita lihat kehidupan Petrus memang betul dia menyangkal Yesus. Kemudian dia merasa bersalah, dia malu. Dia menyesali perbuatannya, dia bertobat, dia repent. Tapi enggak berhenti sampai repent. Tapi dia metanoia. Saudaraku, kemudian cara hidupnya yang mulai dia terapkan adalah cara hidup yang baru. Seiring dengan pelayanannya bersama Yesus, dia mulai menyaksikan tanda-tanda heran dan ajaib yang Yesus lakukan. Dia mulai sadar bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia mulai mengenal Yesus yang penuh kasih dan pengampunan. Dan karena Yesus juga memberi dia otoritas atas kerajaan Allah, Petrus sadar bahwa Yesus juga adalah raja yang berkuasa atas hidupnya. Makanya dia buktikan, kalau saudara baca kemudian, dia mendedikasikan hidupnya untuk Yesus dan melayani pekerjaan Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan Yesus memastikan, apakah Petrus benar-benar sudah shift his paradigm? Apakah paradigma dan pola pikirnya dia setelah dia bertobat dan dia menyesal itu sudah benar-benar baru, melihat dan mengenal Allah dengan cara yang benar. Makanya Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus tanyakan itu 3 kali. Dan 3 kali juga Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Alkitab mencatat, mengasihi yang Petrus maksud pada waktu dia mengasihi Yesus, itu adalah kasih yang tanpa syarat. Saudaraku, pertobatan Yudas hanya sampai bagaimana dia meratapi kesalahannya. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi pertobatan Petrus, dia buktikan dengan cara hidup yang baru yang dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu adalah pertobatan yang sesungguhnya. Shifting paradigma kita, menggeser paradigma kita. Bagaimana kita mengenal Allah sebelum dan sesudah kita sungguh-sungguh mau bertobat dan mengikut Kristus. Makanya saya tulis di sini saudara satu quote. Ketika kita punya cara pandang yang baru tentang Kristus setelah metanoia, kita mempunyai cara baru untuk hidup bagi Kristus. Amin. Ketika kita punya cara pandang yang baru tentang Kristus, kita mempunyai cara baru untuk kita hidup bagi Kristus. Saudaraku, saya mengenal seorang pemuda pada waktu pelayanan generasi di Kuta. Dia terinfeksi HIV, oke? Tapi dia kemudian marah sama Tuhan. Dia memang menyesali tapi dia marah sama Tuhan. Ya, setelah dia berkata, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Padahal itu kan ya konsekuensi dari perbuatannya dia. Karena dia drugs melalui jarum suntik yang dia pakai sharing dengan teman-temannya pada waktu itu. Sehingga dia terinfeksi. Tapi dia marah sama Tuhan, kemudian dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan gereja, dia tinggalkan komunitasnya. Dia tinggalkan komselnya, komsel anak-anak muda, saudara. Nah, saudara tahu dia sudah bertobat sebelumnya, dia sudah dibaptis, kalau itu definisi dari bertobat. Ya. Dia sudah dibaptis. Dia ada di gereja, dia ikut komsel, teman pada waktu dia terkena HIV, dia memutuskan untuk menarik diri. Dia begitu marah. Sampai dia, ini karena kesaksiannya dia, ceritanya dia.
Dia pernah memutuskan, oke, aku nggak mau sendirian. Aku nggak mau seorang diri menderita seperti ini. Karena dia ceritakan bagaimana dia harus minum obat dalam dosis yang begitu banyak. Bagaimana dia harus didata di pusat pemerintahan. Dia harus melaporkan diri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Belum lagi cacian, makian, dijauhi keluarga dan teman-teman di luar sana. Kemudian dia dalam hati kecilnya, dia pernah berkata, kayaknya aku gak mau sendirian. Lebih enak kalau aku ajak orang-orang di luar sana merasakan apa yang aku rasakan. Dia mau tulari orang-orang di luar sana, saudara. Entah gimana caranya, mungkin dengan berbagai cara dia mau lakukan itu. Suatu saat, dia ketemu dengan teman lamanya, ya, teman komselnya dulu. Ngobrol sana sini. Mungkin dia lagi gabut. Dia diajak komsel, dia mau, saudara. Dia datang komsel pada waktu pujian penyembahan. Tiba-tiba dia dijamah oleh Roh Kudus. Ingat ya saudara, yang paling bisa mengubah kehidupan kita itu cuma kuasa Roh Kudus. Dia dijamah oleh Roh Kudus. Saudaraku, pada waktu dia dijamah oleh Roh Kudus, dia mengakui semuanya. Dia benar-benar minta ampun sama Tuhan. Dan dia ceritakan semuanya, dia nangis-nangis. Dan dia kemudian kesaksian, dia ceritakan ini semua sampai kemudian saya tahu cerita ini. Dan dia akhirnya mengakui kalau sebelumnya dia punya niat untuk menularkan virus sebanyak-banyaknya kepada orang di luar sana. Malam itu saudara, ini dahsyat. Dia putuskan untuk menularkan kabar baik sebanyak-banyaknya pada orang di luar sana. Dia langsung swift paradigmanya. Bagaimana dia melihat Kristus. Jadi pada waktu dia dijamah Roh Kudus, dia disadarkan. Ternyata selama 10 tahun ini aku meratapi, aku menderita dan lain sebagainya. Hei, Tuhan masih pelihara aku. Jadi point of view-nya, pola pikirnya diubahkan. Ternyata selama ini Tuhan masih sayang. Aku masih hidup seperti aku sekarang ini. Dan dia bisa bergabung lagi dengan teman-temannya. Dia bisa merasakan komunitas yang dia dulu pernah rasakan. Dia langsung berubah, saudara. Dari yang awalnya ingin menyakiti sebanyak-banyaknya orang, menjadi dia ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang di luar sana. Itu kesaksian dia setelah malam itu. Dan saudara, kita membawa kita pada poin yang kedua, ketika karunia Roh Kudus mengubah pola pikir kita sebagai orang percaya, kita semua akan punya gaya hidup yang serupa seperti Yesus pernah hidup. Yang kedua adalah common in lifestyle. Kita memiliki kesamaan di dalam habit, di dalam gaya hidup. Di dalam lifestyle kita. Saudaraku, hidup kita akan berubah dari self-love to love others. Dari selfish to selfless. Dari hidup yang mengasihi dan mementingkan diri sendiri, ke hidup yang mengasihi dan mementingkan orang lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 42-43 firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudaraku, terjemahannya ini agak kurang tepat. Karena kalimat aslinya itu bukan ketakutan. Ini kan dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Pada waktu rasul-rasul membuat tanda-tanda mujizat. Jadi sebenarnya bukan ketakutan, tapi kalimat aslinya ditulis mereka kagum dengan tanda dan mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Jadi saudara perhatikan, setiap kali mereka kumpul, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Fokus mereka hanya membahas apa yang ada di dalam firman Tuhan. Di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya mau relevan, itu sebetulnya kuncinya sederhana, saudara. Kita harus selalu back to Bible. Itu aja. Karena seluruh pertanyaan dalam kehidupan kita, jawabannya ada di Alkitab. You will never go wrong if you go back to Bible. Amin. Saya ingat pada waktu awal-awal saya mengembalakan, saudara. Saya menikah, kemudian 2 tahun, 3 tahun kemudian saya bertobat, saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kemudian saya ditunjuk, diangkat, direkomendasikan untuk menjadi gembala komsel pada waktu itu GKM. Dan pada waktu itu nggak sesingkat sekarang prosesnya. Prosesnya dulu ada SOM, bukunya tipis-tipis tapi banyaknya luar biasa. 1,5 tahun, hampir 2 tahun kelasnya. Setelah itu masih harus didampingi, gak boleh mengembalakan sendiri. Hampir 2 tahun. Itu CGKM. Calon aja hampir 2 tahun, saudara. Kalau sekarang kayaknya lebih instan. Dulu 2 tahun.
Nah saudaraku, pada waktu kami mengembalakan Komsel pertama, ini kami baru menikah. Anak baru berapa tahun menikah, anak masih kecil-kecil, masih bayi. Yang kami gembalakan itu lebih senior dari kami. Yang menikahnya sudah lama-lama, yang anaknya sudah gede-gede. Dan mereka datang dengan segudang permasalahannya di dalam kehidupan pernikahan mereka. Saudara bayangkan, itu kalau saya menggunakan pengalaman saya untuk mengembalakan mereka, bubar itu Komsel, saudara. Bubar, saya nggak punya pengalaman apa-apa. Saya baru menikah. Tapi karena kita selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, akhirnya ya puji Tuhan Komsel itu berjalan dan kemudian bermultiplikasi. It's not about us. Tapi kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Karena disitulah jawaban dari semua pertanyaan kehidupan kita. Amin. Saking fokusnya jemaat mula-mula pada waktu itu beribadah dan belajar firman Tuhan. Saudaraku, mereka kalau kumpul, mereka gak ada waktu lagi buat gibah. Gak ada lagi. Mereka gak ada waktu lagi untuk gosip. Karena fokus mereka cuma belajar pengajaran rasul-rasul. Fokus mereka cuma itu aja. Mereka gak ada lagi waktu untuk menghakimi orang lain. Untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau teman-teman lainnya. Dan perhatikan ini saudara, Alkitab mencatat. Di dalam ibadah mereka, setiap kali mereka berkumpul, setiap kali orang percaya ini berkumpul, banyak mujizat terjadi di tengah-tengah mereka. Saudaraku, jangan pernah remehkan ibadah-ibadah seperti Komsel, fellowship, ya, di perusahaan, di tempat kerja, di rumah-rumah. Meskipun cuma beberapa orang. Bukankah 2-3 orang hadir dalam nama Yesus hadir tengah-tengah kita. Jangan pernah abaikan itu, saudara. 1 Timotius 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa, saudara? Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, latihan badani, ya, kayak saudara pergi ke gym, that's good, itu bagus. Apalagi sekarang mulai menjadi gaya hidup. Ya, pilates, running, maraton, lari. Yang penting gak lari dari persoalan hidup. Gak lari dari masa lalu dan lain sebagainya. Itu menjadi gaya hidup. Olahraga dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Karena hanya untuk kehidupan sekarang. Untuk maintenance badan kita aja. Sekarang. Tapi Alkitab berkata ibadah itu baik untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Yaitu kekekalan. Terlebih lagi dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa, saudara? Karena ibadah itu mengandung janji-janji Tuhan. Saudaraku, mengapa kehidupan jemaat pertama saat itu sangat damai, penuh dengan sukacita? Saudara, karena mereka menyimpan janji Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, kalau orang menyimpan janji Tuhan dalam hidup mereka, di hati mereka, apapun masalah yang mereka hadapi, mereka tenang, mereka damai. Sama seperti jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka berkumpul, mereka gak gibah, mereka gak gosip, mereka bahas firman Tuhan, mereka menguatkan satu dengan yang lain, mereka ibadah, dan Alkitab berkata, pada waktu kita ibadah, kita menerima janji-janji Tuhan. Dan itu yang membuat mereka hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, ada satu quote yang menarik yang mengatakan gini, what consumes your mind controls your life. Apa yang menghabiskan pikiran Anda, apa yang selalu masuk di pikiran Anda, apa yang selalu menguasai pikiran Anda, apa yang selalu Anda pikirkan, itulah yang akan mengendalikan hidup Anda. Saudaraku, suatu saat saya membaca artikel, ya, ini sedikit relevan, ada related, ada relevansinya. Di zaman dulu di Inggris kuno itu di town hall, di balai kotanya, di alun-alun kotanya itu sering diadakan satu sabung anjing, bukan sabung ayam, ya. Tarung anjing untuk taruhan. Nah, yang mengherankan itu bandar pasang anjing yang mana, bandar itu selalu menang, saudara. Jadi ada anjing hitam dan anjing putih yang ditarungkan, mereka semua pasang taruhan. Tapi kalau bandarnya pasang hitam, yang hitam menang. Besoknya bandarnya pasang putih, putihnya menang. Minggu depannya dia pasang hitam, hitamnya menang lagi. Jadi bandarnya selalu menang, saudara. Nah, suatu saat bandarnya sudah semakin tua, anjingnya semakin tua dan rapuh, mereka sudah pensiun.
Kemudian pada waktu pensiun, orang-orang itu penasaran. Dia tanya sama bandarnya ini, apa sih rahasianya anjing yang kamu pasang selalu menang? Oh gampang aja. Kalau aku mau anjingku yang hitam yang menang, sehari 2 hari sebelumnya aku kasih vitamin, kasih protein, kasih makanan, kasih air yang cukup. Dan anjing yang putih aku diamkan dia kelaparan. Sampai dia lemes. Pokoknya kita terus kasih makanan supaya dia semakin kuat. Sih, apa yang kita makan itu akan menentukan kehidupan kita. Apa yang diserap oleh pikiran kita itu akan mengendalikan kehidupan kita. Saudaraku, orang-orang percaya pada waktu itu hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan semua hal yang ada di hati dan pikiran mereka itu gak pernah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Semuanya tentang pengajaran rasul-rasul. Dan hasilnya inilah gaya hidup mereka yang baru. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan itu adalah kekuatan atau fondasi dari sebuah gereja. Saudaraku, kapan kita tahu bahwa komunitas orang percaya atau gereja atau kita semua ini ya, orang-orang beriman, orang-orang percaya yang berkumpul, ya gereja kita ini memiliki fondasi yang kuat. Kapan kita tahu? Saat masa aniaya tiba, saudara. Saat masa sulit tiba. Saudara ingat COVID berapa tahun yang lalu? Itu menjadi satu ujian, menjadi satu tes. Apakah fondasi kita sebagai orang beriman itu benar-benar kuat seperti jemaat mula-mula pada waktu itu. Saya mau kesaksian sedikit ya. Gereja di mana kami melayani di Kuta, Rock Satellite Kuta atau KRC, Kuta Rock Center. Itu pada waktu itu terus terang aja sebelum COVID. Itu Pak ya terus terang aja itu dana diakonia misinya banyak sekali. Dan itu mengendap sampai salah satu penatua kita menegur juga. Gimana bisa dana diakonia misi kok mengendap? Itu kan harus habis, harus disalurkan. Dan puji Tuhan di Kuta ya semua jemaat diberkati ya. Jumlah jemaatnya lumayan banyak. Tapi pada waktu COVID, itu saya rasa itu yang paling terdampak secara signifikan itu Kuta, saudara. Karena kehidupan mereka yang di marketplace itu sebagian besar, hampir seluruhnya itu bergantung pada pariwisata. Dan pada waktu COVID, pariwisata shutdown. Hotel shutdown, restoran, rumah makan. Jemaat kita punya hotel, punya restoran, punya rumah makan. Sebagai guide, semuanya shutdown. Gak punya pekerjaan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita bentuk tim secara holistik. Ya, baik untuk itu membantu secara sembako diakonia dan juga pengobatan bagi yang terkena virus COVID pada waktu itu. Jadi kami menggandeng beberapa dokter dan kalau ada yang sakit minta ke dokter itu resep, kemudian kita oper ke apotek, jemaat kita juga. Setelah itu kita pakai anak-anak muda yang waktu itu karena hotel-hotel, restoran banyak yang tutup, mereka nganggur, mereka jadi kayak ojol gitu saudara. Mereka driver, mereka kirim-kirim, kita berbagi berkat pada mereka. Semuanya bergerak, semuanya berjalan dan puji Tuhan selama COVID dana kita habis Pak. Dana diakonia misi habis. Puji Tuhan. Dan kan memang seharusnya seperti itu kan. Dan itu sebenarnya kan sama dengan gereja mula-mula. Sama seperti jemaat mula-mula. Hanya bentuknya adalah diberikan kepersembahan kemudian disalurkan oleh gereja. Tapi kan intinya sama. Orang yang lebih kuat, yang lebih dia memberi. Diberikan kepada orang yang kekurangan. Sama seperti jemaat mula-mula. Bahkan di sana dikatakan kalau ada yang kurang dan kita punya lebih, itu dijual, kemudian dibagikan pada orang-orang yang memerlukan. Saudaraku, ini ayat yang terakhir ya. Paulus sebagai rekan sekerja dari Petrus dalam memberitakan Injil dan kerajaan Allah, dia menyampaikan hal yang sama pada jemaat di Galatia. Di dalam Galatia 6 ayat 1-3, dia ngomong gini pada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, ini sebenarnya meneguhkan apa yang Petrus ajarkan pada jemaat mula-mula pada waktu itu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti,
ia menipu dirinya sendiri. Saudaraku, artinya kita ini diingatkan. Kadang ini kita merasa dalam komunitas kita ya, kita ini merasa kita ini yang paling dibutuhkan. Kita ini merasa kita ini yang paling diperlukan. Padahal jangan-jangan bagi komunitas kita, kehadiran kita ternyata nggak pernah memberi dampak bagi orang lain. Jangan-jangan. Alkitab berkata kita sesungguhnya sedang menipu diri kita sendiri. Artinya kalau kita tahu kita bisa memimpin dan menolong orang lain, tapi kita nggak lakukan, hanya mungkin kita merasa standar kehidupan kita berbeda. Atau orang tersebut nggak layak menurut standar kita. Alkitab berkata kita sedang menipu diri kita sendiri. Contoh ya saudara, ini contoh kehidupan sehari-hari. Kita tahu ada orang yang perlu bantuan kita. Mungkin saudara kita, rekan kita atau teman kita. Dia benar-benar perlu bantuan kita. Dan kita tahu betul bahwa kita adalah harapan terakhir orang itu untuk bisa menolong dia. Tapi dia nggak datang sama kita. Karena apa ya? Mungkin karena dia malu, karena dia sungkan, karena dia lagi susah. Saudaraku, biasanya apa yang sering kita dengar? Ayo jujur saudara. Biasanya apa yang sering kita dengar? Biasanya kita sering dengar gini, biarin aja dia datang ke sini. Kan dia yang butuh. Masa kita harus ke sana tolong orang itu? Dia yang butuh dibantu, dia yang butuh pertolongan, dia yang harus datang ke sini untuk dia minta bantuan. Atau contoh lain, saudara tahu ada orang lain yang berbuat salah sama saudara, tapi dia nggak tahu kebenaran. Sudah pasti dia nggak mau minta maaf, nggak mau minta ampun. Tapi kadang kita yang tahu kebenaran pun saudara, kita juga sulit untuk memaafkan dan mengampuni orang lain. Seringkali kita cuma ngomong, kan dia yang salah. Dia mestinya yang datang. Dia mestinya minta maaf dan minta ampun. Kalau dia datang minta maaf, aku ngampuni dia. Baru setelah itu kita bicara yang lain. Kita bicara pekerjaan, bicara pelayanan, bicara hobi dan lain sebagainya. Tapi dia dulu yang harus datang. Saudaraku, kita kadang lupa kalau Yesus mati bagi kita di saat kita masih berbuat dosa. Seolah-olah kita yang paling benar. Seolah kita yang paling dibutuhkan oleh orang lain di komunitas kita. Kita kadang lupa keselamatan yang kita peroleh itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Saudara, jemaat mula-mula sadar betul bahwa pertobatan mereka harus mereka tunjukkan melalui kehidupan mereka yang baru dalam Kristus. Paradigma mereka berubah. Gaya hidup mereka berubah. Dan mereka punya things in common. Mereka sama-sama hidup mengasihi satu dengan yang lain. Dan mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Biarlah pemberitaan firman Tuhan sore hari ini boleh kembali mengingatkan kita dan menguatkan kita. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Adakah di antara saudara yang seharusnya menerima tapi belum menerima roti dan anggur? Kalau ada saudara mungkin bisa melambaikan tangan dan asyir akan melayani. Mari kalau saudara sudah menerima roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima sore hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau menegur kami, tapi sekaligus Engkau menghibur dan Engkau menguatkan kami. Untuk kami boleh kembali kami mengerti panggilan hidup kami. Untuk kami pergi dari tempat ini dimanapun kami ditempatkan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi jawaban. Hidup kami serupa dengan Kristus. Kami sungguh-sungguh bertobat, enggak cuman bertobat dan dibaptis, tapi paradigma pola pikir kami berubah. Sehingga kami memiliki perilaku yang baru, gaya hidup yang baru. Gaya hidup sebagaimana Yesus dulu pernah hidup. Kami mengucap syukur. Dan mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi dan di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari dengan imanmu kita makan dalam nama Yesus. Dan juga pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil cawan yang berisi anggur.
Dia mengangkatnya dan dia mengucap syukur dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi saudara dan saya, kita semua, sebagai penebusan dosa. Biarlah apa yang kita terima sore hari ini melalui firman-Nya, kita gak cuma sekedar bertobat dan dibaptis, tapi paradigma kita diubahkan. Kita semakin mengenal dengan benar Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memandang Dia dengan benar. Kita mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Sehingga kehidupan kita juga akan menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah cawan yang berisi anggur ini, yang di atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia dengan menyanyikan satu pujian. Mari saudara kita nyanyikan sama-sama. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani. Biarlah yang menjadi komitmen kita sama-sama di hadapan Tuhan sore hari ini. Kami mau melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Mengasihimu dan mengiringmu seumur hidup kami. Yes Lord. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi nyanyikan. Mari kita berdoa. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu. Kami terima segala hal yang terbaik dari Tuhan. Karena kami sudah memuji, membesarkan, mengagungkan Tuhan. Biarlah Engkau sepanjang hidup kami, bukan hanya di tempat ini kami memandang Tuhan, mempermuliakan nama-Mu, tetapi dalam setiap sisi kehidupan kami memberi diri kami untuk dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Hendra Kurniawan yang sudah Tuhan pakai sebagai penyambung lidah Tuhan pada sore hari ini. Memberkati, menguatkan, membangun, menggairahkan kami, menggetarkan jiwa kami. Supaya kami things common dalam cara berpikir, berperilaku sebagai warga kerajaan Allah. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab hanya Roh Kudus-Mu yang mengubah hidupan kami menjadi serupa dan segambar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah keluargamu. Dilepaskan Engkau dari yang sakit, baik yang di tempat ini maupun yang rumah diterbaring rumah sakit. Engkau dilepaskan dari segala penyakit. Karena kuasa mujizat sedang bekerja. Karena Tuhan akan membuat multiplikasi. Tuhan akan melepaskan engkau dari roh jahat, dari guna-guna, dari mantra-mantra, bahkan apapun yang direncanakan digagalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Kami pulang dengan sukacita sebab Tuhan berpihak pada kami. Siapakah lawan kami kalau Tuhan ada bersama dengan kami? Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, pulang dan terimalah segala berkat sempurna Bapa Surgawi. Kasih sayang dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya akan menghibur, menolong, menguatkan, menjaga, mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus-Nya mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin.